Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah kajian materi IPA Sekolah 2 akan mempresentasikan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup yang beranggotakan Layla Harushifa, Husnul Khatimah, Al-Mahanum Awaliyah, dan Ibnu Fathah. Yang pertama, apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat atau hereditas adalah proses penurunan sifat atau karakteristik biologis dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Proses ini memastikan bahwa ciri fisik dan fungsi tubuh diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada tokoh pewarisan sifat, yaitu Gregor Mendel. Gregor Mendel merupakan seorang biarawan asal Austria yang melakukan eksperimen persilangan pada tanaman kacang ersis atau Pisum sativum. Ia menyimpulkan bahwa sifat diwariskan melalui unit diskret yang kemudian dikenal sebagai gen dan merumuskan hukum Mendel 1 atau segregasi serta hukum Mendel 2 atau asortasi bebas. Ia dikenal sebagai bapak genetika. Selanjutnya ada tokoh lain pewarisan sifat, yaitu Thomas Hunt Morgan. Di tahun 1866 sampai 1945 yang menemukan letak teori gen, membuktikan gen berada di kromosom, menemukan pautan gen, dan pindah silang pada Drosophila. Yang kedua ada Hugo de Vries pada tahun 1848 sampai 1935 yang menemukan konsep mutasi, mengemukakan teori mutasi sebagai sumber variasi genetik. Yang ketiga ada James Watson dan Francis Crick di tahun 1953 yang mengungkap struktur double helix DNA, dasar pemahaman modern pewarisan informasi genetika. Selanjutnya ada istilah penting dalam genetika. Yang pertama ada gen, yaitu unit dasar pewarisan sifat pada makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Yang kedua ada kromosom, yaitu struktur pembawa gen yang mirip benang di dalam inti sel berisi DNA dan protein. Yang selanjutnya ada alel, yaitu bentuk variasi atau alternatif dari suatu gen yang menentukan sifat spesifik. Selanjutnya ada genotip, yaitu sifat genetik suatu individu yang tidak terlihat oleh mata dan biasanya disimbolkan dengan huruf. Contohnya M besar dan M besar atau M kecil dan M kecil. Selanjutnya ada fenotip, yaitu sifat fisik atau karakteristik yang dapat diamati dan muncul akibat kombinasi genotip dan lingkungan. Contohnya rambut keriting dan warna mata biru. Selanjutnya dominan, yaitu sifat gen yang kuat dan mampu menutupi atau mengalahkan sifat alel pasangannya. Selanjutnya ada resesif, sifat gen yang lemah atau tertutupi oleh sifat dominan. Sifat ini akan muncul jika individu memiliki pasangan gen resesif murni. Selanjutnya ada parental atau P, yaitu induk atau orang tua yang disilangkan. Selanjutnya ada filial atau F, yaitu keturunan atau anak hasil persilangan. F1 adalah keturunan pertama, F2 adalah keturunan kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada gamet, yaitu sel kelamin seperti sel sperma atau sel telur yang membawa setengah dari informasi genetik induk. Selanjutnya ada homozigot, yaitu individu yang memiliki sepasang alel yang sama. Contohnya M besar dan M besar untuk dominan atau M kecil dan M kecil untuk resesif. Selanjutnya ada heterozigot, yaitu individu yang memiliki sepasang alel berbeda. Contohnya M besar dan M kecil. Selanjutnya ada cara menentukan gamet. Yang pertama, menentukan jumlah gamet. Rumusnya 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah pasangan alel heterozigot yang terdiri dari satu alel dominan atau satu alel resesif. Contoh, A besar dan A kecil, B besar dan B kecil, dan C besar dan C kecil. Contoh penentuan jumlah gamet: A besar dan A kecil, di mana rumusnya 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1, yang dimana hasilnya adalah 2.
N bernilai 1 karena hanya memiliki satu alel heterozigot, yaitu A besar dan A kecil. Selanjutnya ada A besar A kecil, B besar B kecil, di mana rumusnya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 jumlahnya 4. Kenapa N bernilai 2? Karena memiliki 2 alel heterozigot, yaitu A besar A kecil dan B besar B kecil. 2. Jenis gamet. Contoh penentuan jenis gamet yaitu A besar A kecil. Gamet terdiri dari 2 jenis, yaitu A besar dan A kecil. A besar A kecil, B besar B kecil. Gamet terdiri dari A besar dan B besar, A besar dan B kecil, A kecil dan B besar, dan A kecil dan B kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hukum Mendel 1 atau hukum segregasi dan hukum Mendel 2 atau asortasi bebas. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi itu menyatakan bahwa pasangan alel dua bentuk alternatif dari gen akan berpisah atau bersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet, sel telur atau sperma. Akibatnya, setiap gamet hanya akan menerima satu alel dari setiap sifatnya. Hukum Mendel 2 asortasi bebas menyatakan bahwa saat pembentukan gamet, alel dari 2 gen berbeda atau lebih akan bergabung secara bebas, artinya suatu gen tidak mempengaruhi atau tidak bergantung pada sifat gen lain yang bukan pasangan alelnya. Teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persilangan monohibrid. Nah, apa sih persilangan monohibrid itu? Nah, persilangan antara 2 individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda saja. Persilangan ini membuktikan hukum segregasi atau pemisahan bebas, di mana pasangan alel untuk satu sifat akan memisah secara bebas saat pembentukan gamet. Selanjutnya ada 2 jenis dominansi pada persilangan monohibrid. Yang pertama ada dominansi penuh, yaitu sifat yang satu menutupi sifat yang lain sepenuhnya. Dan yang kedua ada intermediate atau kodominan atau sifat antara. Sifat kedua induk bercampur menghasilkan sifat baru. Di sini ada persilangan dominansi penuh, persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan alel M bersifat dominansi penuh terhadap M. Nah, di sini ada P1-nya yaitu sama dengan M besar yaitu bunga merah dikali M kecil bunga mawar putih. Nah, G1-nya itu sama dengan M besar M kecil. Karena alelnya homozigot, maka gametnya hanya satu, yaitu M besar dan M kecil. Nah, adapun F1-nya akan menghasilkan M besar M kecil. M besar bersifat dominan dari M kecil, sehingga F1 bersifat merah. Adapun P2-nya sama dengan M besar M kecil dikali M besar M kecil, karena yang tadi yang lebih dominan adalah M besar. Nah, M besar M kecil itu adalah merah dan M besar M kecil juga adalah merah, lalu disilangkan nih. Lalu G2-nya itu menghasilkan persilangan M besar ke M kecil, M besar ke M kecil. Berlaku hukum satu Mendel di mana M besar dan M kecil berpisah secara bebas saat pembentukan gametnya. Nah, hasil dari F2-nya yaitu M besar merah, M besar M kecil merah, M besar M kecil merah, dan M kecil putih. Jadi hasilnya yaitu 3:1. Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh intermediate-nya, yaitu persilangan antara bunga mawar merah sama kayak yang tadi M besar dengan bunga mawar putih atau M kecil dengan M besar bersifat dominansi tidak sempurna terhadap M kecil. Nah, di sini ada P1-nya nih, M besar atau bunga mawar merah disilangkan dengan M kecil atau bunga mawar putih. Nah, akan menghasilkan G1 M besar M kecil dan F1-nya adalah M besar M kecil. Karena M tidak menutupi M kecil secara penuh, maka hasil dari F1 itu bersifat merah muda atau M besar M kecil. Nah, selanjutnya nih, P2-nya.
P2-nya kita cari M besar M kecil juga, sama kayak yang tadi hasil dari F1, dipersilangkan dengan M besar M kecil juga, yaitu merah muda disilangkan dengan merah muda, dan akan menghasilkan gamet 2 nih. M besar dikalikan dengan M kecil, M besar juga dikalikan dengan M kecil. Nah, F2-nya yaitu M besar merah, ada juga M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil adalah putih. Nah, adapun perbandingan fenotipnya yaitu 1:2:1, yaitu merah banding merah muda banding putih. Adapun perbandingan genotipnya yaitu M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada persilangan dihibrid. Nah, persilangan ini merupakan persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda sekaligus. Persilangan ini membuktikan hukum asortasi bebas, di mana gen-gen bersifat yang berbeda akan mengelompok secara bebas saat pembentukan gamet. Nah, untuk selanjutnya ada dominasi penuh. Persilangan 1 antara B besar, K besar atau biji bulat kuning disilangkan dengan B kecil, K kecil, kisut hijau. Nah, genotip satunya ada B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Menghasilkan fenotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. B bersifat dominan dari B kecil, dan K besar bersifat dominan dari K kecil. Jadi fenotip 1 bersifat biji bulat kuning. Nah, untuk P2-nya B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil atau sama-sama biji bulat kuning. Nah, genotipnya menghasilkan B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, untuk memudahkan dalam menemukan nilai F2-nya nih, kita membuatkan tabel sebagai berikut ya. Nah, ketika gametnya B besar, K besar bertemu dengan B besar, K besar, maka akan ditulis B besar, K besar, K besar. Begitu juga dengan B besar, K kecil bertemu dengan B besar, K besar, maka akan ditulis B besar, K besar, K kecil. Ketika ada huruf besar, itu ditulis terlebih dahulu dari huruf yang B besarnya. Nah, nanti huruf kecilnya menyusul. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ada kelainan-kelainan. Nah, kelainan ini terpaut dari kromosom seks atau kelamin. Yang pertama ada hemofilia. Kelainan ini merupakan kelainan darah yang sukar membeku akibat mutasi gen pada kromosom X yang paling sering diwariskan dari ibu ke anak laki-lakinya. Yang kedua, ada buta warna. Kelainan ini merupakan kelainan yang sulit membedakan warna tertentu, biasanya itu merah dan hijau. Nah, hal ini disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Oke, selanjutnya ada kelainan genetik autosom atau kromosom pada tubuh. Yang pertama ada albino nih. Albino ini merupakan kondisi fisik tidak adanya pigmen melanin pada kulit, rambut, dan mata yang disebabkan oleh gen resesif. Yang kedua ada talasemia. Nah, talasemia ini kelainan darah bawaan di mana tubuh membuat bentuk hemoglobin yang tidak normal, menyebabkan anemia. Selanjutnya ada kelainan-kelainan. Yang pertama ada kelainan sindrom Down, trisomi 21. Terjadi akibat adanya kelebihan kromosom pada kromosom nomor 21 yang menyebabkan keterbelakangan mental dan ciri khas. 2. Sindrom Klinefelter, kelainan genetik pada pria akibat kelebihan kromosom X sehingga kromosomnya menjadi XXY yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kesuburan. Selanjutnya ada pewarisan golongan darah. Golongan darah sistem AB0 ditentukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1930. Pembagian golongan darah berdasarkan perbedaan kandungan agglutinogen atau antigen dan agglutinin atau antibodi. Pewarisan golongan darah dikendalikan oleh alel ganda gen I.
yang diturunkan dari orang tua ke anak. Sistem AB0 mengenal 4 golongan darah utama A, B, AB, dan 0. Golongan darah A dan B bersifat dominan serta kodominan atau sama kuat, sedangkan golongan darah O atau 0 bersifat resesif. Selanjutnya ada sistem penentuan golongan darah. Jika fenotip golongan darah A yang ada dua, itu ada homozigot dan heterozigot. Yang homozigot genotipnya ada IA, dan macam gametnya cuma satu, ada IA. Kalau yang heterozigot itu berbeda, ada yang dominan dan yang resesif, yaitu IA, I0, sehingga macam gametnya ada dua. Untuk pada golongan darah B sama seperti golongan darah A, dan untuk golongan darah AB memiliki genotip IA, IB, sehingga macam gametnya ada dua, yaitu IA dan IB. Untuk O atau 0 sendiri memiliki genotip I0, I0, hingga macam gametnya hanya ada satu, I0. Yang terakhir ada contoh perkawinan golongan darah. Yang pertama ada perkawinan golongan darah A homozigot dengan golongan darah B homozigot, atau yang memiliki genotip sama, sehingga gametnya ada IA dan IB disilangkan, mendapatkan F1-nya IA, IB, atau 100% keturunannya adalah golongan darah AB. Pada kasus kedua ada perkawinan golongan darah A heterozigot dan B heterozigot, yang macam gametnya ada dua, yaitu IA, I0 disilangkan dengan IB, I0, sehingga filal atau F1-nya ada 4 kemungkinan keturunan anaknya. Ada golongan darah AB 25%, golongan darah A 25%, dan golongan darah B 25%, serta golongan darah O atau 0 25%. Yang terakhir ada perkawinan golongan darah O dengan golongan darah A heterozigot, di mana gametnya ada IO atau I0, I0 disilangkan dengan gamet A heterozigot IA, I0, menghasilkan keturunan golongan darah A 50% dan golongan darah O atau 0 50%. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.